Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Mursid SGZ MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah metabolisme komponen pangan, serta teman-teman mahasiswa program studi teknologi hasil pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Jambi yang kami banggakan. Puji syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmatnya kita dapat berkumpul walaupun dalam keadaan daring seperti ini. Izinkan kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Windika Febrianti, NIM J1A1200022, serta teman-teman saya yang pertama, Orin Lorenza, dengan NIM J1A1200006, selanjutnya Andini Prasetya Darmala dengan NIM J1A1200038, juga ada Andre Sigit Budiarjo dengan NIM J1A1200060, serta Siti Sofia Purnama dengan NIM J1A1200076 kelas R2 untuk menyampaikan materi mengenai mineral makro. Selanjutnya kita memasuki pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh teman kami Andini Prasetya Darmala. Kepada Andini disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme mineral makro. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu mineral. Mineral merupakan unsur kimia yang diperlukan tubuh dan berada dalam bentuk elektrolit, anion yang bermuatan negatif, dan kation yang bermuatan positif. Berdasarkan kebutuhan dan ketersediaannya dalam tubuh, mineral dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada mineral makro dan yang kedua ada mineral mikro. Nah, dalam pembahasan ini kita lebih fokus ke mineral makro. Kemudian apa itu mineral makro? Mineral makro merupakan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg per hari dan menyusun lebih dari sama dengan 0,05% berat badan tubuh total, atau menyusun lebih dari 6 gram pada tubuh dengan berat badan 60 kg. Nah, berikut ini adalah macam-macam mineral makro. Terdapat 7 macam mineral makro yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada kalsium. Kalsium merupakan mineral dengan kandungan tertinggi dalam tubuh dan kalsium ini 99% atau hampir semua kalsium dalam tubuh terdapat pada jaringan keras, contohnya seperti tulang dan gigi, dan hanya 1% kalsium yang terdapat pada jaringan lunak. Nah, sumber dari kalsium ini bisa terdapat pada susu dan produk susu, contohnya keju, es krim, dan yogurt. Kemudian pada ikan yang dapat dimakan dengan tulangnya atau ikan kering. Kemudian pada pangan nabati dapat dijumpai pada serealia dan kacang-kacangan. Nah, berikut ini adalah tabel kandungan kalsium dalam bahan makanan, dalam berbagai bahan makanan. Selanjutnya ada fosfor. Fosfor merupakan mineral terbanyak kedua setelah kalsium, yaitu menyusun 1% dari berat tubuh orang dewasa. Nah, penyerapan fosfor ini terjadi di daerah usus halus, terutama di bagian jejunum sebagai ion bebas dengan tingkat penyerapan lebih kurang 70% dari fosfor yang dikonsumsi. Adapun sumber fosfor terdapat pada semua sel makhluk hidup, terutamanya pada makanan yang kaya akan protein, contohnya seperti daging, ayam, ikan, telur, susu, dan hasilnya kacang-kacangan serta serealia. Nah, ini berikut merupakan tabel kandungan fosfor di berbagai bahan makanan. Selanjutnya ada sulfur. Sulfur merupakan komponen semua jaringan tubuh, terutama jaringan yang tinggi protein, seperti pada keratin kulit, pada otot, rambut, dan kuku. Sulfur juga merupakan unsur dari hormon insulin, vitamin B, biotin, saliva, empedu, dan heparin dalam darah dalam bentuk ikatan sulfur, merupakan penyusun asam-asam
aminometionin, cysteine, dan cysteine. Adapun sumber sulfur dapat dijumpai pada kecambah, gandum, dan kacang-kacangan, pada daging, jeroan, ayam, ikan, telur, serta susu dan produk susu. Selanjutnya ada kalium. Kalium merupakan integral sel yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Artinya, setiap pertumbuhan berat badan 0,5 kg diperlukan kalium sebanyak 1050 mg. Kalium ini banyak terdapat di dalam sel, yang mana peranannya sebagai bagian dari enzim mempertahankan tekanan osmotik dan memelihara keseimbangan asam dan basa dalam tubuh. Dalam tubuh, kalium berbentuk ion bebas sel dan dalam enzim berbentuk pirufat kinase. Adapun sumber kalium dapat dijumpai pada sayur-sayuran, contohnya kacang panjang dan mentimun, kemudian pada buah-buahan, contohnya pisang dan belimbing. Dapat juga dijumpai pada kacang-kacangan dan biji-bijian, pada susu, ikan, kerang-kerangan, daging sapi, ayam, daging kalkun, dan roti. Berikut ini adalah tabel beberapa bahan makanan yang mengandung kalium. Selanjutnya ada natrium. Natrium merupakan ion positif utama dalam cairan ekstraseluler yang menimbulkan tekanan osmotik untuk menjaga agar air tidak keluar dari darah dan masuk ke dalam sel. Nah, adapun sumber natrium, sumber utamanya itu terdapat pada garam dapur atau NaCl, kemudian ada sumber lainnya yaitu pada penyedap makanan yaitu MSG. Berikut ini adalah tabel kandungan natrium di berbagai bahan makanan. Selanjutnya ada klor. Klor ini banyak terdapat dalam cairan cerebrospinal atau mengalir di sekeliling otak. Adapun sumber klor yaitu garam dapur merupakan sumber utama klor bagi tubuh. Kemudian bahan-bahan yang mengandung klor juga dapat berupa sayuran dan buah. Dan macam-macam mineral makro yang terakhir yaitu magnesium. Magnesium merupakan kation terbanyak kedua setelah kalium dalam cairan intraseluler. Di dalam tubuh sekitar 60% magnesium berada pada tulang, sebanyak 26% berada dalam otot, dan sisanya ada pada jaringan lunak dan cairan tubuh. Magnesium berperan dalam aktivasi enzim tubuh pada reaksi metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak yang diubah menjadi energi. Magnesium ini juga berperan dalam menahan kalsium dalam email gigi sehingga kebutuhan kalsium tetap terjaga. Adapun sumber utama magnesium terdapat pada sayuran hijau, serealia, biji-bijian dan kacang-kacangan serta daging, susu dan produk olahan yang dari susu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih kepada Andini Prasetya Darmala atas penyampaian materinya mengenai pengertian mineral makro juga macam-macam dari mineral makro. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Andre Sigit Budiarjo. Pada Andre, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pencernaan mineral makro. Proses pencernaan mineral makro diawali dari mulut. Di dalam mulut, makanan secara mekanik dipotong-potong menjadi bagian lebih kecil dengan bantuan gigi. Kemudian, lidah mencampur makanan dengan saliva atau air ludah yang membuat makanan kasar menjadi lunak, sehingga mudah untuk ditelan. Basahi makanan yang masuk dari mulut dengan mucus atau lendir dan dorongannya sampai ke lambung dengan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan kontraksi dan relaksasi yang terjadi pada otot-otot saluran pencernaan secara terus-menerus yang menimbulkan gerakan semacam gelombang sehingga menimbulkan efek mendorong makanan ke bawah. Proses yang ketiga terjadi pada lambung. Bolus yang masuk dari esofagus akan ditahan sebentar oleh lambung di bagian atas dan sedikit demi sedikit akan dicampur dengan getah lambung dan menggilingnya menjadi semi cair. Bolus yang sudah menjadi semi cair
ini dinamakan kimus. Yang terakhir, usus halus. Karena sifatnya yang mudah larut dalam air, mineral mudah diserap oleh darah di kapiler jonjot-jonjot usus halus. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Andre Sigit Budiarjo atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Siti Sofia Purnama. Kepada Siti, disilahkan. Baik, terima kasih kepada Windika. Di sini saya akan membacakan tentang proses penyerapan mineral makro. Proses penyerapan pada kalsium dalam keadaan normal sebanyak 30-50% kalsium yang dikonsumsi diabsorpsi tubuh. Kalsium membutuhkan pH 6 agar dapat berada dalam keadaan terlarut. Kalsium hanya bisa diabsorpsi bila terdapat dalam bentuk larut air dan tidak mengendap karena unsur makanan lain seperti oksalat. Jumlah kalsium yang diekskresi melalui urin mencerminkan jumlah kalsium yang diabsorpsi. Absorpsi kalsium terutama terjadi di bagian atas usus halus, yaitu duodenum. Absorpsi kalsium terutama dilakukan secara aktif menggunakan alat angkut protein dan absorpsi pasif terjadi pada permukaan saluran cerna. Kehilangan kalsium melalui urin meningkat pada asidosis dan pada konsumsi fosfor tinggi. Kehilangan kalsium juga terjadi melalui sekresi cairan yang masuk ke dalam saluran cerna dan melalui keringat. Yang kedua itu ada penyerapan pada fosfor. Fosfor dapat diabsorpsi secara efisien sebagai fosfor bebas dalam usus setelah dihidrolisis dan dilepas dari makanan. Penyerapan fosfor terjadi pada usus halus, terutama di bagian jejunum sebagai ion bebas. Dengan tingkat penyerapan kurang lebih 70% dari fosfor yang dikonsumsi. Fosfor dibebaskan dari makanan oleh enzim alkalin fosfatase di dalam mukosa usus halus dan diabsorpsi secara aktif dan difusi pasif. Absorpsi aktif dibantu oleh bentuk aktif vitamin D. Bayi dapat menyerap 85-90% fosfor berasal dari ASI. Anak-anak dan orang dewasa dapat menyerap 65-70% fosfor yang berasal dari susu sapi dan 50-70% berasal dari makanan. Kadar fosfor di dalam darah diatur oleh hormon paratiroid atau PTH yang dikeluarkan oleh kelenjar paratiroid dan hormon kalsitonin. Kedua hormon tersebut berinteraksi dengan vitamin D untuk mengontrol jumlah fosfor yang diserap. Yang selanjutnya ada penyerapan pada sulfur. Sulfur diabsorpsi sebagai bagian dari asam amino atau sebagai sulfat organik. Sulfur juga merupakan bagian dari enzim glutation serta sebagai koenzim dan vitamin, termasuk koenzim A. Dalam bentuk teroksidasi, sulfur dihubungkan dengan mukopolisakarida yang berperan dalam melarutkan sisa metabolisme sehingga bisa dikeluarkan melalui urin atau terutama sisa metabolisme hormon steroid dan obat-obatan tertentu. Selanjutnya itu ada penyerapan pada kalium. Kalium diabsorpsi dengan mudah dalam usus halus. Sebanyak 80-90% kalium dikonsumsi, diekskresi melalui urin. Selebihnya dikeluarkan melalui fases dan sedikit melalui keringat dan cairan lambung. Taraf kalium normal darah dipelihara oleh ginjal melalui kemampuannya menyaring, mengabsorpsi kembali dan mengeluarkan kalium di bawah pengaruh aldosteron. Kalium dikeluarkan dalam bentuk ion dengan menggantikan ion natrium melalui mekanisme pertukaran di dalam tubula ginjal. Berikutnya ada penyerapan natrium. Hampir seluruh natrium yang dikonsumsi atau 3 hingga 7 gram sehari diabsorpsi, terutama di dalam usus halus. Natrium diabsorpsi secara aktif atau membutuhkan energi.
Pengeluaran natrium diatur oleh hormon aldosteron yang dikeluarkan kelenjar adrenal bila kadar natrium darah menurun. Aldosteron merangsang ginjal untuk mengabsorpsi kembali natrium. Natrium yang diabsorpsi dibawa oleh aliran darah ke ginjal untuk disaring dan dikembalikan ke aliran darah dalam jumlah cukup untuk mempertahankan taraf natrium dalam darah. Dalam keadaan normal, natrium yang dikeluarkan melalui urin sejajar dengan jumlah natrium yang dikonsumsi. Yang berikutnya ada penyerapan pada klor. Klor hampir seluruhnya diabsorpsi di dalam usus halus dan diekskresi melalui urin dan keringat. Kebanyakan keringat dihalangi oleh aldosteron yang secara langsung berpengaruh terhadap kelenjar keringat. Yang berikutnya ada penyerapan pada magnesium. Magnesium terutama diabsorpsi di dalam usus halus. Konsumsi magnesium yang tinggi hanya 30% magnesium yang diabsorpsi dan dikonsumsi rendah sebanyak 60%. Keseimbangan magnesium di dalam tubuh terjadi melalui penyesuaian ekskresi magnesium melalui urin. Di dalam darah, sebagian besar magnesium terdapat dalam bentuk ion bebas atau dalam bentuk molekul kompleks hingga molekul kecil. Seperti halnya fosfor, ekskresi magnesium meningkat oleh hormon tiroid, asidosis, aldosteron, serta kekurangan fosfor dan kalsium. Ekskresi magnesium menurun karena pengaruh kalsitonin, glukagon, dan PTH terhadap tubula ginjal. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Sofia Purnama atas pemaparan materinya yang terperinci. Kita memasuki materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman kami, Corin Lorenza. Pada Corin, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas masalah yang berhubungan dengan sistem pencernaan dan penyerapan mineral makro. Yang pertama ada kalsium atau Ca. Kekurangan atau kelebihan konsumsi kalsium akan menyebabkan terjadinya metabolisme yang tidak normal. Yang pertama, kekurangan konsumsi kalsium akan menyebabkan osteomalasia dan osteoporosis. Osteomalasia yaitu kondisi penurunan kualitas tulang akibat rendahnya kalsium dalam darah dan urin yang rendah. Lalu ada osteoporosis. Osteoporosis disebabkan oleh penurunan massa tulang akibat absorpsi kalsium yang kurang baik. Kurangnya jumlah kalsium dalam makanan yang berlangsung lama, peningkatan proses resorpsi tulang atau keluarnya kalsium dari tulang, dan terhambatnya proses kalsifikasi atau masuknya kalsium dari tulang. Lalu yang kedua adalah kelebihan konsumsi kalsium. Kelebihan konsumsi kalsium menyebabkan hiperkalsemia yang ditandai dengan kadar kalsium dalam darah yang sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi jika asupan vitamin D yang terlalu tinggi atau makanan dengan rasio Ca banding P yang sangat tinggi. Hiperkalsemia dapat ditanggulangi dengan cara mengurangi asupan vitamin D dibandingkan dengan menurunkan jumlah kalsium dalam makanan. Selain itu, konsumsi kalsium yang berlebih dapat menyebabkan tetani dan ligor kalsium. Selanjutnya, fosfor atau P. Kekurangan konsumsi fosfor sangat jarang terjadi, namun dapat terjadi karena menggunakan obat antasid untuk menetralkan asam lambung yang dapat mengikat fosfor sehingga tidak dapat diabsorpsi. Lalu kekurangan fosfor juga terjadi pada penderita yang kehilangan banyak cairan melalui urin. Kekurangan fosfor mengakibatkan kerusakan tulang dengan gejala lelah, kurang nafsu makan, dan kerusakan tulang. Lalu jika kelebihan mengonsumsi fosfor, bila kadar fosfor dalam darah terlalu tinggi, ion fosfat akan mengikat kalsium sehingga dapat menimbulkan kejang. Konsumsi fosfor dosis tinggi dalam waktu yang lama dapat menurunkan jumlah kalsium dalam tubuh sehingga tulang lebih berisiko mengalami fraktur. Selanjutnya adalah sulfur atau es. Dampak kekurangan sulfur bisa terjadi jika kekurangan protein.
Kelebihan sulfur bisa terjadi jika konsumsi asam amino berlebih pada hewan yang akan menghambat pertumbuhan. Kecukupan sehari sulfur tidak ditetapkan dan hingga sekarang belum diketahui adanya kekurangan sulfur bila makanan yang kita konsumsi cukup mengandung protein. Selanjutnya ada kalium. Yang pertama, kekurangan konsumsi kalium. Defisiensi kalium atau kekurangan kalium akibat kurangnya konsumsi relatif jarang terjadi. Defisiensi kalium dapat terjadi pada anak-anak sebagai akibat dari diare dan muntah-muntah. Gejala yang timbul adalah seperti otot yang lemah, perut kembung, dan gangguan jantung. Lalu, jika kelebihan konsumsi kalium dapat menimbulkan hiperkalemia. Pada kondisi ini dapat terjadi gangguan koordinasi otot dan dalam keadaan berat, jantung dapat berhenti bekerja. Hal tersebut dapat terjadi akibat tidak kemampuan ginjal untuk mengeluarkan kelebihan kalium dari tubuh. Lalu ada natrium atau Na. Yang pertama, kekurangan konsumsi natrium dapat mengakibatkan hiponatremia. Hiponatremia adalah gangguan elektrolit yang terjadi ketika kadar natrium atau sodium dalam darah lebih rendah dari normalnya. Tidak normalnya kadar natrium ini dapat disebabkan oleh banyak hal, yaitu mulai dari kondisi kesehatan hingga penggunaan obat-obatan tertentu. Lalu, jika kelebihan konsumsi natrium, konsumsi garam yang terlalu banyak dapat meningkatkan tekanan darah yang berisiko terhadap terjadinya stroke dan serangan jantung. Lalu ada klor atau Cl. Kebutuhan klor untuk orang dewasa per hari adalah sekitar 750 mg. Kekurangan klor bisa terjadi pada saat muntah-muntah, diare kroni, dan keringat berlebihan. Dan kelebihan klor juga dapat mengakibatkan muntah. Lalu ada magnesium atau Mg. Defisiensi magnesium atau kekurangan magnesium dapat mengakibatkan muntah-muntah, waktu transit dalam saluran cerna cepat, tidak terkontrolnya gerakan otot, yaitu gemetar dan kejang-kejang, dan kalsifikasi jaringan lunak. Lalu, kelebihan magnesium dalam tubuh disebut hipermagnesemia, tetapi keadaan ini jarang terjadi. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Koren Lorenza atas pemaparan materinya mengenai kelebihan juga kekurangan mineral makro yang dapat menimbulkan masalah metabolisme bagi tubuh kita. Materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri mengenai angka kecukupan mineral makro yang dianjurkan per hari tiap orang pada golongan usia 19 sampai 29 tahun. Angka kecukupan gizi atau AKG adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu, meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, kondisi psikologis untuk hidup sehat yang tertuang pada Permenkes RI nomor 28 tahun 2019 pasal 1. Selanjutnya akan kami lampirkan tabel angka kecukupan gizi mineral makro yang dianjurkan pada masyarakat Indonesia golongan usia 19 sampai 29 tahun. Kita mahasiswa sebagian besar telah memasuki golongan usia ini. Pada tabel terlihat kandungan mineral makro yang dibutuhkan pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang pertama, kalsium. Kedua jenis kelamin ini, laki-laki dan perempuan, sama-sama membutuhkan 1000 mg kalsium tiap harinya. Selanjutnya untuk fosfor, dibutuhkan 700 mg tiap harinya. Magnesium, ada sedikit perbedaan, untuk laki-laki membutuhkan 360 mg, sedangkan untuk perempuan membutuhkan 330 mg magnesium tiap harinya. Selanjutnya kalium memiliki jumlah yang sama yang dibutuhkan untuk laki-laki dan perempuan, yaitu 4.700 mg. Natrium dibutuhkan 1.500 mg tiap harinya. Dan juga terakhir, klor dibutuhkan 2.250 mg tiap harinya pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Tabel ini
berdasarkan atas rata-rata angka kecukupan energi manusia per hari, yaitu 2.100 kilokalori pada tingkat konsumsi. Angka kecukupan gizi ini digunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga pemangku kepentingan kesehatan untuk yang pertama, menghitung kecukupan gizi penduduk di daerah, menyusun pedoman konsumsi pangan, menilai konsumsi pangan pada penduduk dengan karakteristik tertentu, juga tujuan-tujuan lainnya yang tertuang pada Permenkes RI nomor 28 tahun 2019 pasal 5. Upaya perbaikan gizi sangat erat kaitannya dengan pemenuhan kualitas juga kuantitas konsumsi pangan manusia. Dengan mengetahui angka kecukupan gizi mineral makro juga gizi lainnya yang dianjurkan bagi masyarakat Indonesia, kita dapat menentukan seberapa banyak kuantitas produk pangan yang mengandung mineral makro yang kita konsumsi ke dalam tubuh kita. Hal ini sangat penting dikarenakan jika mengalami kelebihan maupun kekurangan mineral makro akan berdampak buruk pada metabolisme tubuh manusia. Materi kami ini dapat saya simpulkan beberapa poin. Yang pertama, mineral makro adalah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dengan jumlah yang lebih dari 100 mg per hari dan menyusun 0,05% dari berat badan tubuh total. Mineral makro ini terdiri dari kalsium, fosfor, sulfur, kalium, natrium, klor, dan magnesium. Secara umum, fungsi mineral makro adalah mempertahankan keseimbangan asam basa di dalam tubuh sebagai komponen senyawa tubuh yang esensial, sebagai katalis reaksi-reaksi biologis, memelihara keseimbangan dalam tubuh, transmisi impuls saraf, mengatur kontraksi otot, dan pertumbuhan jaringan tubuh. Mineral makro dibutuhkan bagi tubuh manusia, kemudian dicerna pada sistem pencernaan manusia yang terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, dan juga memasuki tahap penyerapan komponen mineral makro yang sebagian besar diserap pada usus halus yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah yang kemudian diubah menjadi komponen-komponen yang diperlukan. Kekurangan maupun kelebihan mineral makro pada tubuh manusia akan mengganggu sistem metabolisme tubuh. Acuan-acuan yang dapat kita gunakan untuk mengetahui angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi masyarakat Indonesia dapat kita lihat pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Sekian materi dari kelompok kami. Semoga dapat diterima dan dipahami oleh pembaca penonton dan teman-teman sekalian. Presentasi kami ini kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.